Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan engkau perlu untuk mendengarkan ini, yaitu 5 ciri-ciri pria yang jangan kamu pacari. Artinya begini, kalau kamu pacari salah satu dari ciri-ciri ini, dipastikan kamu akan mengalami kerugian. Dipastikan kamu akan buang-buang waktu. Dipastikan kamu akan kecewa. So, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini menjadikan teman-teman cewek jadi bijaksana, supaya engkau jangan dirugikan dan jangan buang-buang waktu. Oke? Berikut ini ciri-ciri pria yang jangan kamu pacari. Yang pertama, beda keyakinan ataupun beda iman, atau lebih jauh, beda agama. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Ada kata jangan di situ. Nah, kata jangan di situ artinya sebuah larangan. Firman Tuhan melarang untuk teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek, supaya engkau jangan berpacaran beda keyakinan, beda iman, ataupun beda agama. Jangan ya, jangan mengajari. Ada orang yang bilang begini, tapi nanti dia akan kubawa ke agamaku, tapi nanti katanya dia mau pindah kepercayaan. Saya beritahu, tidak ada jaminannya. Apa yang menjamin? Gak ada. Bahkan yang mengubah seseorang itu bukan manusia. Yang mengubah seseorang itu Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan sendiri bilang janganlah. Ada kata larangan di situ. So, yang pertama, firman Tuhan melarang. Artinya beda keyakinan, beda iman, beda agama, jangan kamu pacari. Kalau kamu paksakan, kamu rugi. Ya, di keluarga, terus tidak ada jaminan bahwa nanti kalian menjadi satu kepercayaan. Terus kemudian kamu menentang firman Tuhan. Ya, jadi bijaksana. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat kekanak-kanakan. Saya selalu bilang begini, mau berapa puluh tahun pun hubungan yang dibangun tidak akan pernah bertumbuh kalau bersifat kekanak-kanakan. Nah, sifat dari kekanak-kanakan cuek. Sifat dari kekanak-kanakan egois. Sifat dari kekanak-kanakan adalah main-main. Anak-anak dunianya adalah main-main. Jadi kalau kamu berpacaran dengan seorang pria yang masih bersifat kekanak-kanakan, tidak akan bertumbuh itu hubungan. Sedikit-sedikit cuek, sedikit egois, sedikit gak mau tahu, sedikit gak peduli, repot, tidak akan mungkin berhasil. Jadi hindarilah berpacaran dengan seorang pria yang masih bersifat kekanak-kanakan. Loh, tapi dia sudah umur 30 lebih, udah umur 40. Saya beritahu, tidak ada jaminannya orang berumur itu dewasa. Nggak ada jaminannya. Sebab banyak orang udah berumur tapi tingkahnya seperti kekanak-kanakan. So, bijaksanalah teman-teman cewek sebelum engkau memutuskan pacaran dengan seseorang, supaya engkau tidak dirugikan dan buang-buang waktu. Oke? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasar. Suka merendahkan orang lain. Artinya sifat seperti ini jelaslah
akan mendatangkan ketakutan, akan mendatangkan trauma, akan mendatangkan bahkan depresi. Jadi dia yang kasar, dia yang suka merendahkan, jangan kamu pacari. Jangan hanya karena dia tampan, jangan hanya karena dia kaya, jangan hanya karena dia punya jabatan, gajinya tinggi dan kamu gak peduli. Berapa banyak orang cowoknya ganteng, cowoknya pekerjaannya bagus, tapi si ceweknya yaitu tertekan batin. Kenapa tertekan batin? Sebentar-sebentar dikasari sama cowoknya, sebentar-sebentar direndahkan. Jadi tercipta sebuah ketakutan. Dan gak sedikit saya dapati akhirnya depresi. Dan yang gak habis pikirnya saya adalah, kenapa masih bertahan berpacaran dengan orang seperti itu? Saya selalu bilang begini, mau apapun kekurangan cewek, mau apapun kelemahan cewek, bahkan apabila seorang cewek melakukan kesalahan, tidak dibenarkan seorang pria itu bersikap kasar, apalagi merendahkan. Ya, jadi coba pelajari baik-baik orang ini seperti apa, karakternya seperti apa, baru kemudian engkau putuskan pacaran atau tidak. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah ciri-ciri pria yang jangan kamu pacari adalah pemalas, terlalu banyak alasan. Satu kali saya konseling satu cewek, dan dia berpacaran sudah 10 tahun mungkin lebih ya. Dan dia bilang cowoknya ini sudah 4 kali pinjam duit, dan ini yang mau kelima kalinya. Dan saya tanya dong, saya kira 1 juta 2 juta. Saya tanya berapa yang dia pinjam. Aduh, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, bahkan yang pertama katanya 40 juta. Itu dipinjam dengan alasan ini, alasan ini, alasan ini, tapi satu pun tidak ada yang terrealisasi. Artinya kalau disimpulkan bahwa si pria tersebut hanya memanfaatkan, hanya seorang pria yang pemalas. Jadi teman-teman cewek, pria yang pemalas, yang terlalu banyak alasan, yang suka pinjam duit, jangan kamu pacari. Mau dia gantengnya seganteng apapun, mau dia sepintar apapun, mau dia sepandai apapun ngomong, ya, tapi kalau dia pemalas, jangan. Ingat, pria itu nanti sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Bayangin bagaimana kamu akan menikah dengan seorang pria yang pemalas. Kamu bisa bayangkan enggak masa depan seperti apa yang akan kamu terima ke depan kalau kamu punya pasangan pemalas? Ingat ya, firman Tuhan berkata, orang rajin diberkati Tuhan, orang malas ya udah ngalami kesusahan. So teman-teman cewek, please bukalah pikiranmu, bukalah mata hatimu. Jangan cuman karena ganteng. Ingat ya, nggak cukup makan ya, nggak makan itu nggak cukup hanya dari kata cinta. Nggak cukup beli sesuatu hanya dari kata I love you, nggak cukup. Jadi pastikan dia rajin, baru engkau menjalin satu hubungan, ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri pria yang jangan kamu pacari adalah pria yang tidak memiliki visi. Ingat tadi saya bilang bahwa pria nanti jadi kepala rumah tangga, jadi imam, jadi pemimpin. Nah, pemimpin harus tahu kemana arahnya, harus tahu visinya. Kira-kira keluargaku ini mau kubawa kemana? Kira-kira apa yang kami rencanakan? Kalau tidak ada visi, ya mutar-mutar, gak ada kemajuan, tidak ada progres pertumbuhan. Hanya gitu-gitu aja hubungannya, gak ada pertumbuhan. So, pria yang seperti ini, yang tidak punya visi, yang hanya mengalir tidak jelas, jangan kamu pacari. Tanya ke dia, apa visimu?
Tanya ke dia, apa mimpimu? Apa yang kamu rencanakan ke depan? Baru kamu putuskan apakah pacaran dengan dia atau tidak. Saya berharap apa yang saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau tidak salah dalam menjalin satu hubungan. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.